Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan-rekan, dulur-dulur, teman-teman semuanya, jamaah kajian rutin PRM Mangunharjo yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah yang telah memberikan kesempatan kita, yang telah memberikan banyak kenikmatan, yang menggerakkan hati kita, sehingga kita saat ini bisa berkumpul, bersilaturahmi, bertolabil ilmi, memperdalam pemahaman kita tentang agama kita. Dan semoga kegiatan ini senantiasa mendapatkan keberkahan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, juga kita semua sebagai umatnya yang insya Allah tetap istiqomah dalam keimanannya. Rekan-rekan jamaah sekalian, alhamdulillah senang dan bangga rasanya teman-teman PRM Mangunharjo masih istiqomah, masih eksis di dalam kegiatan yang sangat vital, sangat penting, yaitu kegiatan yang berupa kajian, yang mana kegiatan-kegiatan kajian ini memang menjadi ciri khas sekaligus menjadi rohnya Persyarikatan Muhammadiyah. Dan saya baru menemukan selevel ranting ya di Mangunharjo, Mas Nardi. Atau mungkin ada yang lain belum tahu. Dan semoga ini masih nanti akan tetap istiqomah berjalan, baik kualitas dan kuantitasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Ada ciri khas juga di dalam pergerakan kita itu, katanya kajiannya itu menyenangkan dan mengenyangkan. Ya, itu sudah terpenuhi unsur itu. Sudah terpenuhi dengan adanya cepaan kopi dan bature. Ya. Rekan-rekan jamaah sekalian, pada kesempatan ini saya membawa tema yang ringan-ringan saja, tema yang mungkin sering disampaikan di kegiatan kajian-kajian, yaitu tentang takdir. Jadi kalau kita bicara takdir ini, perspektifnya banyak, sisi cara pandangnya banyak. Barangkali akan menjadi khasanah wawasan teman-teman semuanya terkait dengan takdir ini. Yang mana takdir ini merupakan ketentuan Allah yang ditetapkan bagi seluruh makhluknya. Akan tetapi
banyak di antara kita, di antara jamaah, di antara umat muslim yang memiliki pemahaman yang ada sebagian itu yang barangkali kurang tepat mengenai takdir ini. Jadi banyak analogi yang kurang benar tentang takdir yang tersebar luas dan bahkan dipercaya oleh masyarakat. Nah, jadi kalau bicara takdir itu misalnya ketika seseorang sedang mengalami kesulitan itu ada langsung beropini atau mempunyai pikiran, ya wis, ya memang wis takdirnya ini ki arep gitu ya. Tentunya ini tanpa memahami esensi takdir yang sebenarnya. Jadi takdir ini merupakan salah satu rukun iman, ya. Atau biasanya kita juga menyebut dengan qadha qadar, yang mana ini merupakan rukun iman yang keenam, yaitu al-iman bil qadar, beriman pada takdir, kepada takdir. Khairihi wa sahri, yang baik, takdir yang dimaksud itu takdir yang baik dan juga takdir yang buruk. Jadi takdir itu tidak selamanya hal yang buruk, akan tetapi yang tidak yang baik, yang buruk pun juga merupakan takdir. Nah, yang kita tahu bahwasanya rukun iman tersebut itu harus diyakini seorang mukmin. Jadi siapa saja yang beriman itu harus meyakini keenam-enamnya takdir ini. Jika salah satu itu nggak diyakini, maka gugurlah keimanannya, gagal keimanannya. Yang mana barangkali lupa rukun iman ada 6. Seperti yang kita ketahui, yang pertama adalah al-iman billah, beriman kepada Allah. Kemudian wal malaikatu, beriman kepada malaikat. Wa kutubihi, beriman terhadap kitab-kitab suci. Wa rusulihi, beriman kepada rasul. Kemudian beriman kepada yaumil akhir, yaitu hari akhirat. Dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir atau qadha qadar ini. Sebagaimana dalam Al-Quran, juga di dalam hadis, salah satunya, ketika Jibril pernah bertanya kepada Rasul, ya Muhammad, fa'ahbirnih anil iman. Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Kemudian Rasulullah mengatakan, nggak panjang ya, beberapa kata atau kalimat aja. Antuk minabillahi wa malaikatu wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, kemudian kepada hari akhirat, dan kau juga beriman kepada takdir. Adapun takdir yang dimaksud adalah takdir yang baik, juga takdir yang buruk. Maka Jibril berkata, engkau benar wahai Muhammad, di antara penyimpangan atau juga bisa disebut bid'ah pada awal-awal Islam di zaman sahabat-sahabat, dikatakan para tokoh itu ada istilah sahabat-sahabat junior ya pada saat di awal-awal keislaman. Jadi di zaman sahabat-sahabat junior ini ada yang berpendapat bahwa iman atau ada pendapat yang agak menyimpang dalam masalah takdir ini.
dalam mendefinisikannya. Yang mana penyimpangan dalam masyarakat ini takdir itu dibawa oleh pada saat itu Ma'had Al-Juhani. Nah, ketika pada saat itu Ma'had ini menyampaikan bahwa sesungguhnya perkara semua terjadi di bumi ini tanpa di-planning oleh Allah SWT, tanpa diketahui oleh Allah. Semua yang berjalan di alam semesta di bumi ini terjadi dengan tiba-tiba tanpa diketahui sebelumnya. Jadi ada opini seperti itu pada zaman Ma'had ini. Maka sebagian orang pun bertanya kepada sahabat pada saat itu, Ibnu Umar, tentang bagaimana pendapat dari Al-Juhani ini. Kemudian pada saat itu Umar menyampaikan bahwa terkait dengan pendapat itu tadi yang disampaikan dari Al-Juhani itu, yang mengatakan bahwa segala perkara yang terjadi itu tanpa direncanakan, tanpa di-planningkan terlebih dahulu oleh Allah, tanpa diketahui sebelumnya oleh Allah, maka Ibnu Umar berkata bahwa jika kita bertemu dengan mereka yang dimaksud ya Ma'had Al-Juhani ini dan pengikutnya, sampaikanlah pada mereka bahwa Umar berlepas atau tidak sependapat dari pendapat itu, dan mereka berlepas diri dari pihak Umar yang pada saat itu adalah seorang sahabat. Nah, sampaikan kepada mereka. Jadi meluruskan bahwa apa yang disampaikan itu kebenarannya adalah sebaliknya, bahwa suatu takdir itu memang benar-benar sudah tertuang semuanya di yang namanya Lauhul Mahfudz ya. Lauhul Mahfudz itu kitab di mana di situ sudah tertulis, sudah dituangkan secara detail sejak mulai awalnya kehidupan sampai dengan nanti berakhirnya, sampai dengan hari kiamat. Baik itu hal besar, itu hal yang detail, hal yang kecil, yang buruk, yang baik, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz itu. Jadi penekanannya adalah sampai dengan hari akhir ya, hari kiamat. Setelah itu tidak tercantum, karena setelah itu kehidupan yang abadi. Jadi hal terkecil apapun sudah tertulis di situ. Hari ini saya mau kemana, numpak opo, mungkin yang dalan numpak motor kesandung, kejeglong, itu sudah ada semua di Lauhul Mahfudz. Jadi kalau bicara takdir, kita tidak bisa lepas dari yang namanya Lauhul Mahfudz itu ya. Semuanya sudah tertuang di sini. Jamaah sekalian, kemudian ada beberapa hal, ada beberapa poin yang perlu kita luruskan terkait dengan penyikapan yang dimaksud takdir qada itu tadi. Yang beberapa ungkapan ya. Yang pertama contohnya jadi gini. Nah, wis takdir yo gunanya apa? Berusaha. Nah, gunanya apa? Berikhtiar. Itu yang pertama. Jadi ada anggapan bahwa takdir itu berarti segalanya sudah ditentukan sehingga sia-sia apa yang kita ikhtiarkan, kita usaha. Nah, ini keliru besar. Jadi Islam mengajarkan bahwa kita tetap harus berusaha, berikhtiar, karena ikhtiar ini adalah bagian dari pengamalan iman juga.
Rasulullah SAW bersabda, ikatlah unta lalu bertawakallah. Nah, ini salah satu hal yang menggambarkan terkait dengan hal yang sangat sederhana bahwa kita itu harus tetap berikhtiar, bertawakal. Nah, artinya kita harus berusaha sebaik mungkin, baru kita serahkan hasilnya kepada Allah. Gitu. Nek wis takdire melarat, ya melarat ngene kiai ya gitu misalnya. Ini anggapan yang sangat familiar kita, banyak kita ketahui. Wong sing apa jenenge? Pesimis ya, pesimis. Jadi yang berpandangan bahwa kemiskinan itu adalah takdir yang tidak bisa diubah sehingga tidak ada motivasi untuk berusaha memperbaiki hidup. Yang mana padahal agama kita, Islam mengajarkan kita kembali lagi untuk berikhtiar, untuk meningkatkan taraf hidup kita dengan cara yang halal, seperti yang disebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sehingga kaum itu sendiri yang bisa mengubahnya. Jadi kemiskinan bisa jadi itu berupa bagian dari ujian, tetapi dengan usaha, dengan doa, bukan tidak mungkin Allah mengubah takdir seorang menjadi lebih baik. Nah, ini nanti ada pemahaman takdir itu ada ketika terbentur opini seperti ini, berarti mentahlah ketika katanya yang sudah ditulis di situ ya. Ada lagi misalnya wong loro kuwi ya wis takdire. Nah, dadi wis gak perlu berobat, gak perlu golek tombo, gak perlu neng dokter dan lain sebagainya. Nah, ini juga kurang pas ketika bahwa suatu penyakit ini adalah takdir yang tidak perlu diobati. Padahal Islam sangat menghargai usaha ikhtiar dalam menjaga kesehatan. Ada salah satu hadis dari Rasulullah, berobatlah karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali dengan obatnya. Jadi meskipun sakit, yang ini juga bagian dari ujian, kita tetap diwajibkan untuk berikhtiar, untuk berobat, mencari kesembuhan. Juga ada lagi yang ini ya senada ya. Semua wis ditentukan, sudah ditakdirkan. Jadinya apa? Berbuat baik, berbuat buruk ya padha wae ya, seperti itu. Teman-teman jamaah sekalian, jadi memahami konsep takdir ini yang benar, mari kita luruskan pandangan mengenai takdir ini. Ternyata di dalam Islam ada dua jenis takdir. Yang pertama ini adalah takdir mubram. Takdir mubram. Takdir yang pasti terjadi dan tidak bisa diubah. Jadi ini dicontohkan seperti misalnya waktu kelahiran, kemudian kematian juga, dan kejadian besar yang lainnya. Termasuk mungkin jodoh. Kok ngingetin yang Kang Nardi? Nah ini rodok angel Kang Nardi nanti ketika unine takdirmu berom tadi. Karena sudah dituliskan di situ yang tidak bisa diubah. Ini merupakan salah satu momen besar dalam sebuah proses kehidupan seseorang manusia. Kemudian yang kedua, yang namanya takdir mu'alak. Takdir mu'alak, takdir yang bergantung pada usaha dan doa kita. Ini terjawab di sini dari beberapa pandangan yang kurang benar tadi.
Jadi yang kembali lagi contoh yang di atas tadi, beberapa hal pandangan tadi terkait dengan rezeki, kesehatan yang dapat berubah dengan ikhtiar kita. Kita bekerja bersungguh-sungguh untuk memperbaiki rezeki kualitas kita. Kita berobat untuk memperjuangkan kesembuhannya kita. Nah itu, jadi satu takdir mubrom, ada takdir yang pasti terjadi. Yang kedua adalah takdir mu'alak, takdir yang bergantung pada usaha dan doa kita. Islam mengajarkan kita untuk tidak menyerah pada keadaan, tapi berusaha dan bertawakal. Allah ingin hambanya, makhluknya itu aktif berjuang dalam kehidupan ini. Kita tidak boleh menganggap takdir itu sebagian alasan untuk tidak melakukan perbaikan. Walaupun kembali lagi, ketika semua hal itu, apa yang berhubungan dengan kehidupan, dengan makhluk, tidak hanya manusia, itu ditulis di Lauhul Mahfuz itu tadi. Termasuk hari ini hujan ya, siang atau tadi. Ternyata ketika mendekati jam-jam mau kegiatan kajian kita mulai, wis terang. Itu juga dituliskan. Hal yang sekecil apapun juga dituliskan. Teman-teman jamaah sekalian, kemudian bagaimana? Apakah apakah takdir bisa diubah? Tentu pertanyaan di benak kita seperti itu. Ya, kembali lagi, sebagai umat muslim kita meyakini bahwa segala sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah, namun ada bagian dari takdir yang masih bisa diubah sesuai dengan usaha, sesuai dengan doa kita. Dan ternyata memang benar ketika kita memaknai dengan baik terkait dengan ada dua jenis takdir itu tadi. Apa tadi? Mubrom sama mu'alak tadi ya. Jadi kembali lagi, ikhtiar dan doa inilah satu-satunya upaya yang bisa mengubah takdir kita. Takdir yang ada potensi untuk dirubah. Bukan takdir yang momen besar tadi ya, kematian dan sebagainya. Tapi kalau bicara yang momen besar kan kelahiran, kematian, nah jodoh kan biasa diikhtiarkan juga kan artinya. Ya. Jadi dalam konteks takdir mu'alak tadi, manusia diperintahkan untuk berusaha, kembali lagi. Yaitu ini, di dalam Al-Quran Allah berfirman, lagi-lagi ya di surat Ar-Rod itu tadi ya, 11, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum. Ya, ini ayat ini menegaskan bahwa perubahan keadaan itu dapat terjadi jika manusia ini berusaha. Contoh, jika salah satu contoh ini, jika ingin memiliki rezeki yang lebih misalnya, dia harus berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh. Nah ini real fakta ya. Kenyataannya nek gak kerja ya ora iso mangan gitu. Nek gak berusaha ya memang nggak mungkin enek beras seruh-ruh neng rice cooker, sego tumbang neng piring, duit neng ngisor bantal kan nggak mungkin. Kemudian selain berikhtiar, doa ada yang perlu kita
ingat lagi, kita garis bawahi lagi dalam proses keimanan kita, yaitu yang namanya tawakal setelah kita berikhtiar. Jadi meskipun kita diperintahkan untuk berusaha, berikhtiar, hasil akhirnya tetap berada di tangan Allah lagi. Itu berbeda lagi ya. Berbeda lagi ketika menyerah sebelum berusaha karena alasan takdir. Nah, jadi takdir ini jangan dikambing hitamkan. Jadi ikhtiarnya harus dilalui, hasilnya ini baru diserahkan. Itu namanya tawakal. Berbeda kalau takdirnya itu didahulukan, yang saya sampaikan dikambing hitamkan tadi. Wis takdir ini ya wis. Jadi tawakal ini adalah bentuk yang nyata di dalam ajaran agama kita, yang dalam bentuknya adalah ketenangan hati bahwa apapun hasil yang diberikan oleh Allah adalah yang terbaik bagi kita. Yang mana karena Allah lebih mengetahui apa yang baik dan apa yang buruk bagi hambanya. Jadi satu contoh lagi, ketika seorang sakit, kemudian dia berusaha mencari pengobatan dan berdoa agar diberi kesembuhan. Akan tetapi pada akhirnya sakitnya tak kunjung sembuh, yang mana memang kesembuhan itu adalah tergantung pada Allah SWT. Atas izin Allah, atas ridho Allah. Jika Allah berkehendak menyembuhkan, maka pun dia akan sembuh. Dan sebaliknya tentu jika ternyata Allah tidak menyembuhkan dari penyakitnya, maka menjadi bentuk ujian dan bahkan penghapus dari dosa-dosa kita. Ada beberapa hikmah di balik takdir yang tidak bisa diubah. Sebagai manusia, ada kalanya kita dihadapkan pada ketetapan yang tidak dapat kita ubah. Nah, salah satunya adalah seperti contoh tadi, suatu kematian itu. Yang mana di dalam kondisi seperti ini, kita diajarkan untuk bersabar, untuk berserah diri kepada Allah. Hikmah dari takdir mubrom ini tadi adalah melatih kesabaran, melatih keikhlasan kita sebagai bentuk penghambaan kita pada Sang Halilintar. Setiap kejadian yang Allah tetapkan tentu memiliki hikmah dan pelajaran yang tersembunyi. Meskipun kadang tentu ada kondisi yang sangat berat, ya, yang sangat sulit, kita pada awalnya dengan menerima takdir yang sudah pasti ini, kita belajar untuk tunduk pada kehendak Allah, yang mana ini menjadi meningkatkan keimanan kita tentunya. Insya Allah kayaknya kalau terkait dengan ujian-ujian hidup ini, hampir semua kita mengalami, ya. Hanya saja ada yang berat, ada yang rodok berat, ada yang ringan-ringan saja. Terutama dalam hal dampak dari takdir mubrom tadi, yaitu berupa kematian. Kemudian bagaimana kesimpulannya? Apa uraian-uraian tadi terkait takdir. Jadi aslinya takdir ini bisa dirubah apa enggak gitu. Kesimpulannya seperti apa? Jadi kalau apa yang ada di atas tadi, jawabannya ya tentu tergantung pada jenis takdir tadi. Yang mana takdir mubrom itu adalah memang suatu ketetapan yang sifatnya mutlak, final, tidak dapat diubah. Namun takdir mu'alak ini masih bisa dipengaruhi oleh usaha-usaha kita, oleh doa kita. Dan
kenyataannya, dan ternyata Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk berusaha untuk memperbaiki kehidupan kita. Kita diberi ruang media yang namanya berdoa. Ini memang dibuka ruang lebar-lebar kita untuk berdoa kepada Allah. Bahkan memang dianjurkan berdoa itu. Ada ungkapan dari sebuah pernyataan dari Allah dalam ayat Al-Quran itu menggambarkan bahwa orang yang tidak berdoa itu adalah orang yang sombong. Bagaimanapun kondisinya mereka, seorang hamba, seorang makhluk, seorang manusia yang sudah cukup wis gak kurang apa-apa. Dan tentunya doa ini masih menjadi ruang yang penting bagi siapa saja. Oleh karena itu, agama kita Islam mengajarkan keseimbangan antara ikhtiar, kemudian doa, dan satu lagi adalah tawakal. Ada 3 hal ya. Dari rangkaian pemahaman kita terkait takdir itu tadi, bagaimana sih sebenarnya takdir, sing jari ini sudah menjadi ketetapan, tidak bisa dirubah, sudah digariskan, ditulis di Lauhul Mahfuz. Nah, kuncinya dari kesimpulannya ini adalah yang 3 hal ini tadi, yaitu ikhtiar, doa, dan tawakal. Nah, dengan memahami konsep ini, insya Allah kita bisa lebih optimis dalam menjalani proses kehidupan ini. Kita akan terdorong untuk terus berusaha, untuk terus bekerja, sembari menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan ikhlas dan tawakal. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu ya, kita perlu menggali lagi, ngangen-ngangen lagi terkait dengan apa yang disebut takdir. Jangan sampai kita beranggapan bahwa takdir itu adalah hal mutlak, kita cenderung pasrah, pesimis, dan itu tidak dibenarkan di dalam ajaran kita. Terakhir, jamaah sekalian, memahami takdir dengan benar tentu ini akan membantu kita untuk lebih optimis, tetap semangat menjalani hidup. Jadi takdir ini bukan berarti kita harus seleh kabeh ya, pasrah tanpa usaha. Justru dengan memahami takdir ini dengan benar, membuat kita lebih giat berusaha, lebih pandai untuk bersabar dan bersyukur. Dan semoga Allah memberikan kita pemahaman yang benar, kekuatan untuk selalu berikhtiar serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kajian pada malam hari ini. Semoga bisa membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.